Puluhan orang dari unsur Komite Pemekaran Desa di Lombok Utara mendatangi kantor Dewan Kabupaten Lombok Utara untuk menyamakan persepsi guna menyatukan komitmen bersama mendukung pemekaran desa di Lombok Utara. Pada saat hearing tersebut, Komite Pemekaran Desa di Lombok Utara ditemui langsung oleh Ketua Komisi 1 Raden Nyakradi dan beberapa anggota serta beberapa SKPD terkait dengan pemekaran desa. Menurut Nyakradi selaku Ketua Komisi 1 DPRD Lombok Utara, keberadaan desa di Lombok Utara sudah layak untuk dimekarkan karena secara kewilayahan dan maupun secara jumlah penduduk, sejumlah desa di Lombok Utara sudah layak untuk dimekarkan. Berkaca keberhasilan pemerintah Kabupaten Lombok Utara memekarkan 10 desa pada tahun 2020 lalu, memicu ketertarikan sejumlah desa untuk kembali mengajukan pemekaran. Terlebih saat ini, pemerintah sudah mencabut kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Desa yang mengusulkan pemekaran ini tersebar di 5 kecamatan yang ada: Tanjung 5 desa, Gangga 6 desa, Kayangan 7 desa, Bayan 5 desa, dan Pemenang 4 desa. Di antara desa yang mengajukan pemekaran tersebut antara lain Senaru, Bayan, Gumantar, Kayangan, Santong, Sesait, Bentek, Sambik Bangkol, Tanjung, Tegal Maja, Sokong, Genggelang, Rimpe, Malaka, dan Selengen. Usulan mereka sempat vakum selama 1 tahun, di mana kedatangan mereka untuk meminta kejelasan informasi tersebut kepada pemerintah dan DPR. Nyakradi pada saat itu juga mengatakan dari pihak Komite Pemekaran Desa, disampaikan ada kekhawatiran tersendiri dari mereka. Pasalnya di tingkat desa persiapan sendiri sudah dibentuk kepanitiaannya, sementara kejelasannya masih belum dipastikan oleh Pemda. Terkait kekhawatiran itu, politisi Golkar tersebut menilai suatu hal yang wajar dan pihaknya memastikan usulan tersebut akan berprogres tahun depan. Tahapan itu akan terus dilakukan dari tahun 2023 hingga 2024 hingga tahun 2025. Skenario yang sudah itu dari awal proses sosialisasi yang kemarin ternyata dari hasil sosialisasi dari pemerintahan itu di 30 daerah itu berpotensi untuk bisa dimekarkan ke desa itu. Nah tadi itu sudah diambil gambaran bahwa tetap dilakukan prosesnya walaupun proses moratorium sudah disampaikan di tahun 2023-2024 itu, tetapi proses tahapan di tingkat bawah di tingkat daerah di desa dan seterusnya itu tetap berjalan di 2023-2024 itu yang sudah disusun oleh pemerintah Pemdes tadi. Kemudian terutama yang jadian kan DP2 KBPMD itu yang sudah. Kemudian ya ada sektornya. Kemudian menyangkut tentang tahapan prosesnya di tahun tentu ini banyak muatan politis ya di tahun-tahun 2023, 2024 ini kan. Nah, gambarannya memang setelah pemilihan 2023, maka 2002 target lainnya 2025 itu sudah ada penjabat di desa itu, desa persiapan itu skenario atau tahapan yang sudah disusun tadi. Berapa desa yang akan mekar itu? 27 desa. Dari 27 desa itu tentu nanti akan diseleksi. Jadi tim itu akan dibentuk di tahun 2023 dengan tentu dari pemerintah daerah menyiapkan anggaran itu untuk tim itu, kemudian dan bekerja nanti proses tahapannya baik itu di tingkat daerah, kabupaten, mungkin di tingkat provinsi ataupun di pemerintah tingkat pusat, tahapannya itu dan seterusnya itu dilakukan. Dan terakhir paling seminimal setidaknya di tahun 2006 selamat-lamatnya itu sudah ada kepala desa definitif. Tugas Romi Raharjo selaku Ketua Komite Pemekaran Desa dari Desa Persiapan Muara Sedayu yang hadir pada saat itu bersama dengan puluhan anggota lainnya mengatakan, pentingnya pemekaran desa ini adalah merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk dan realita luas wilayah yang ada di desa yang tentunya akan dimekarkan dengan sesuai persyaratan sebagai syarat sah suatu desa bisa dimekarkan. Untuk itu ia bersama dengan SKPD terkait dan DPRD Lombok Utara perlu kiranya menyatukan pandangan terkait dengan keinginan masyarakat untuk memekarkan wilayahnya, terutama dengan keberadaan anggaran pemekaran yang akan dipakai pada proses pemekaran di tahun 2023 mendatang. 44 desa, ada 27 masyarakat yang ada di Kabupaten Lombok Utara setuju untuk dilakukan pemekaran desa. Maka terbentuklah Ketua
komite yang hari ini ada pada ruangan ini. Sejumlah 27 ketua komite. Coba Anda bayangkan, dari 27 ini mewakili satu ketua komite itu mewakili paling tidak 2.000 jiwa. Bayang kali 27 sudah sekian jiwa yang akan mewakili untuk pemekaran ini. Karena ini juga untuk mempermudah desa dalam hal ini. Karena ketika desa ini mekar, maka saya yakin pemerataan pembangunan di semua dusun itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak salah, pola yang dipakai di desa sampai saat ini adalah ketika ada program turun di dusun itu masih memakai sistem perankingan. Benar ya, sistem perankingan ya. Ada masyarakat kita itu benar-benar mendapatkan pelayanan yang memang layak di desa. Karena memang desa ini adalah pintu pertama dia pelayanan administrasi. Jadi kami juga biar kami bisa menjadi bahan untuk kami sampaikan juga ke masyarakat. Jadi saya rasa itu saja penyampaian. Hal itu juga dikatakan oleh Dodi, salah satu unsur dari tim pemekaran Desa Sokong, yang berharap agar kiranya pemerintah dan DPR satu suara mendukung pemekaran wilayahnya. Karena hal ini merupakan aspirasi dari masyarakat untuk diperhatikan sebagai amanat yang harus sama-sama dilaksanakan. Bapak Ibu sekalian yang ada di ruangan ini, kita sudah tahu inisiatif dan kemauan masyarakat Kabupaten Lombok Utara untuk mengoptimalkan pembangunan itu sampai beberapa desa pemekaran itu sampai dia swadaya proses itu sendiri. Dan ini tolong kami mohon sebuah apresiasi bagi kita semua, khusus eksekutif dan pemerintahan Kabupaten Lombok Utara, untuk bagaimana melihat kalau toh memang apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Komite tadi, ada memang kendala-kendala yang ada, mari kita duduk bareng. Jangan sampai informasi ini stuck, istilahnya terhenti di tengah jalan. Karena beberapa desa juga kita sudah tahu di kabupaten-kabupaten lain juga melakukan hal yang sama. Bahkan di Kabupaten Lombok Timur pun mereka berani mengambil inisiatif itu untuk melakukan pemekaran desa dan mulai melakukan proses pelaksanaan pembelajarannya. Nah, kita berharap segera apa yang diusulkan ini, kalau memang ini menjadi isu bersama kita untuk bisa mengoptimalkan pembangunan, kita juga menitip amanah kepada DPRD Kabupaten Lombok Utara, turunkan segera ataupun dilakukan kajian kaitan dengan regulasi bagaimana desa induk nanti akan bisa berbagi dengan desa ini. Kalau kita mau melihat bahwa ini akan menjadi perjuangan kita bersama, benar apa yang dikatakan oleh Saudara Romi, kalau memang regulasi ada masih moratorium, saya yakin kalau ini memang menjadi ujung tombak untuk kesejahteraan masyarakat, saya yakin masih bisa didorong untuk dipengaruhi dengan catatan kita punya potensi-potensi yang bisa mendorong bahwa benar pemekaran desa ini akan mendorong ke arah yang jauh lebih baik. Sebelumnya di Media Radar Lombok, Kepala P2 KBPMD Hermanto terkait dengan apakah 27 desa yang mengusulkan pemekaran itu telah memenuhi syarat atau tidak, ia belum memastikan. Perlu kajian administrasi dan faktual di lapangan. Yang jelas, menurut mantan Kepala Badan Pendapatan tersebut, ada sejumlah syarat bagi calon desa yang dimekarkan, yaitu data penduduknya harus terpenuhi sesuai ketentuan, memiliki data batas wilayah dan luas wilayah. Di samping itu, memiliki potensi sumber daya alam sebagai PADES, yang meliputi pertanian, industri, wisata alam, dan wisata buatan, serta memiliki sumber daya manusia yang akan mengisi perangkat desa. Kemudian ada proses yang harus dilewati, diantaranya adalah musyawarah desa yang diinisiasi oleh BPD, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Musyawarah desa harus dibuatkan berita acara yang dilengkapi dengan notulen. Kemudian dalam musyawarah desa harus dibentuk tim pemekaran desa yang di-SK-kan oleh kepala desa induk. Selain itu, BPD dan tim pemekaran desa melaporkan ke bupati melalui camat setempat dengan mengajukan proposal pemekaran desa. Layak atau tidaknya nanti, tim independen yang menentukan. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan. Dan waktu itu juga isu yang disampaikan akan